Dikisahkan di masa depan, pada suatu malam, seorang wanita yang berprofesi sebagai detektif tengah beraksi di gudang tua untuk membekuk pelaku pembunuhan yang selama ini menebar teror di kota. Pada akhirnya, wanita itu memang berhasil menemukan, tapi tidak bisa mengeksekusi karena si penjahat diduga mengetahui sesuatu yang penting. Si penjahat mencoba menjelaskan kondisinya yang menginginkan kebebasan atau kematian. Dan karena percaya, si detektif tidak bisa memberikan, maka ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya yakin semuanya pasti baik-baik saja. Asalkan teman-teman selalu berdoa dan berusaha. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Boat of Novi, atau dalam bahasa akamsinya Titik Pemulihan. Bukan, ini bukan film Ura, tapi saya jamin tak kalah serunya. Oleh karena itu, mari siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini. Ya, kisah ini berlatar di masa depan, tepatnya tahun 2041, di mana kekerasan dan kejahatan telah sangat-sangat meningkat akibat kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah-pemerintah Eropa tengah memberikan hak kepada seluruh penduduk mendapatkan kesempatan hidup kembali. Jadi jika seorang penduduk mengalami kematian yang tidak wajar, maka dia berhak untuk dibangkitkan kembali dengan suatu teknologi yang disebut dengan restore point setelah penduduk tersebut membackup data di dalam otak mereka setiap 48 jam. Tokoh utama kita, si wanita detektif yang diketahui bernama M. Trochinowska, menjalani sebuah misi untuk membebaskan beberapa sandera. Namun sayangnya, seperti yang kita lihat di awal tadi, dia gagal karena si penjahat remuk menghantam tanah. Adegan kemudian berpindah menampilkan M berada di kediaman, mencoba memainkan piano dengan susah payah, namun tak menyerah. Tiba-tiba saja seorang pria muncul yang diketahui adalah suami M. Pria itu mengungkapkan bahwa dirinya telah merekam musik yang dimainkan dalam salah satu konser, lalu mereka pun membahas tentang membagi waktu, yang mana meskipun sibuk, keluarga tetap tidak boleh dilupakan. Sampai akhirnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Terungkap bahwa sebenarnya M sedang berkomunikasi dengan hologram yang merupakan salah satu rekaman dari percakapan lama, karena sebenarnya suami M telah meninggal dunia. Setelah itu, M memasang perangkat untuk membackup sebelum pergi bekerja. Tak lama kemudian, saat mengemudi, dia mendengar berita di radio bahwa baru-baru ini suatu kelompok yang dikenal dengan River of Life melancarkan serangan. Diketahui bahwa pada awalnya kelompok itu terdiri dari para aktivis yang menolak teknologi restore point, sampai akhirnya berubah menjadi kelompok radikal. Hal ini menyebabkan CEO perusahaan ingin membahas tentang masalah privatisasi atau penjualan aset perusahaan Restore Institute, yang untuk mempermudah saya akan sebut Institute saja. Beberapa waktu kemudian, di kantor, M mendapat teguran dari kapten karena mengabaikan larangan saat menjalankan misi, dan itu menyebabkan mereka kehilangan si penjahat. M membantah hal itu karena meskipun bahkan dia menunggu negosiator, tetap saja tidak membawa perubahan apapun karena si penjahat menunggu restore point korban habis sebelum menghabisi mereka. Sangat disayangkan, Europol mencurigai M dan menuduh M dengan sengaja mendorong si penjahat sehingga mereka mengambil alih kasus ini. Sang kapten sendiri memikirkan M, diketahui bahwa yang membunuh suami M adalah kelompok River of Life, maka ia khawatir M mungkin dibutakan oleh dendam. Jadi M akan mendapatkan kasus baru. Saat malam hari, M tiba di TKP di mana sepasang suami istri dihabisi dengan keji. Yang mengejutkan adalah korban pembunuhan tersebut adalah ilmuwan yang menciptakan restore point bernama David dan istrinya bernama Christina. Jasad sudah dibawa untuk dibangkitkan, atau di sini disebut restorasi, dan polisi telah menggunakan hologram untuk melakukan olah TKP, tetapi M membuat mereka mematikannya ketika menemukan kalung di genangan darah. Dari hasil pengamatan tentang posisi tubuh, ditambah luka-luka yang dialami korban, M menyimpulkan bahwa si pelaku sepertinya peduli terhadap Christina, tetapi membenci David.
Hal lain yang tak kalah mengejutkan adalah korban memiliki asuransi tetapi tidak memiliki restore point yang valid. Keesokan harinya, CEO Institut Rohan mengadakan konferensi pers untuk menunjukkan belasungkawa atas meninggalnya David, dan selain itu, dia juga menegaskan tidak takut dengan para teroris. Dia yakin River of Life menghabisi pasangan David dan Christina dan mengatakan inilah pentingnya privatisasi serta menunjukkan kepedulian terhadap orang miskin. Setelah konferensi pers selesai, Rohan berbicara dengan M, memberitahukan bahwa semua sumber daya institut disediakan agar M bisa menangkap penjahat, namun dia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lalu segera meninggalkan M dengan asisten bernama Petra. M kemudian diajak berkeliling tempat itu dan melihat bagaimana tim membangkitkan beberapa bocah malang yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Dia juga melihat 2 orang tua menangis. Petra menjelaskan bahwa putri keluarga itu tidak dapat dipulihkan karena tidak melakukan backup data secara teratur. Inilah yang menjadi alasan David baru-baru ini mewajibkan backup secara real time. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa David tidak melakukannya? Petra menjelaskan tentang suatu kemungkinan yang mengejutkan bahwa David sebenarnya telah melakukan backup, hanya saja data tersebut diretas lalu dihapus. Sementara untuk kasus Christina, Petra mengetahui bahwa wanita itu belum bisa sepenuhnya menerima teknologi. Terakhir kali dia melakukan backup adalah 4 bulan yang lalu. Petra meminta M untuk tidak membocorkan keterangan ini ke publik. Kemudian M memeriksa berkas-berkas pasangan itu, lalu menemukan hubungannya dengan seorang pria bernama Victor yang sebelumnya dituduh terlibat dengan River of Life tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti. M menemukan foto-foto dalam serangan dan bahkan ada salah satu foto di mana dia mengenakan kalung yang sama yang ditemukan di TKP. Segera M melaporkan temuannya ini ke markas sehingga mendapatkan perintah dan bergegas menuju mobil. Sangat mengejutkan, seseorang telah menanti di area parkir, yang mana ternyata itu adalah David yang secara misterius telah dibangkitkan. Tentu saja M ingin membawanya ke kantor polisi, namun David menolak karena hanya M yang bisa membantu dengan mengambil suatu benda penting di rumahnya. Selain itu, David juga yakin Rohan tidak akan membiarkannya menyelesaikan kasus ini karena akan membahayakan rencana privatisasi, dan itulah mengapa dia tidak memberitahu M bahwa sebenarnya David telah direstorasi. Tak punya pilihan, M pun segera memasukkan David ke dalam mobil dan membawanya pergi. Selama dalam perjalanan, David menjelaskan bahwa dirinya telah direstorasi dengan ingatan 6 bulan yang lalu, yang mana menandakan banyak hal yang tidak diketahui. Selain itu, ini memberikan dampak yang tidak baik karena ada efek samping. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah Victor. M meninggalkan David terkunci di mobil. Tak lama berselang, David menggunakan radio dan mendengar informasi dari petugas tentang penghuni rumah itu adalah pembunuh Christina. Dengan putus asa, David mencari tuas darurat dan berhasil membuka pintu. Sementara di dalam rumah, M menemukan Victor yang mengatakan David pantas menerima semua itu. Dia segera menyerah dan menunjukkan perangkat aneh di tangannya, mengatakan dengan senang hati memberikan keterangan selama mendapat perlakuan yang adil. M melihat pistol dan segera menyitanya, sementara Victor terus berbicara, mengatakan Christina tidak takut akan kematian seperti apa yang diinginkan sistem untuk semua orang. Di saat yang sama, David datang yang segera membuat Victor marah melihatnya masih hidup. Victor pun bersumpah mengungkapkan bahwa dirinya mencoba menyelamatkan Christina, tapi sudah terlambat karena David telah menghabisinya. Victor pun kemudian mencoba menyerang David, tapi segera digagalkan oleh M. Saat ketiganya jatuh, Victor langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sangat disayangkan, M terpeleset dan jatuh dalam genangan lumpur di mana dia kesulitan berenang akibat tanaman yang menghalangi. Beruntung David muncul dan segera membantunya keluar, lalu mereka pun mendengar suara mobil polisi yang mendekat. David berjanji akan menceritakan semuanya asalkan M menjemput di lokasi yang telah dijanjikan.
Segera Europol mengepung tempat itu dan seorang agen bernama Mansveld berpikir tentang mobil M yang terbuka dan itu mencurigakan. Mansveld juga meyakinkan M bahwa kini semuanya aman, tapi alangkah lebih baik selanjutnya mengeksekusi Victor jika ada kesempatan. 1 jam kemudian, sesuai yang dijanjikan, M bertemu dengan David yang bersumpah bahwa dirinya tidak mungkin menyakiti Christina. Dia juga mengungkapkan telah mencuri perangkat Victor dan menjelaskan bahwa perangkat tersebut digunakan untuk meretas sistem institut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perangkat itu merupakan salah satu dari 3 kunci yang mana artinya memiliki ketiganya berarti mendapatkan akses penuh ke sistem. Yang pertama ada di brankas, yang kedua ada di Rohan, sedangkan yang ketiga ini sebenarnya adalah milik David. M berpikir Victor membunuh David untuk mendapatkan kuncinya dan ketika David mengungkapkan tidak ada yang tahu mengenai kunci, M menduga Christina mungkin berada di pihak teroris karena dia tidak memiliki backup. David membantah dan menolak percaya, lalu meminta M untuk bersama-sama ke rumah David demi menemukan petunjuk. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah David. M menegaskan mereka hanya memiliki waktu 5 menit sebelum Europol tiba. Saat mereka berada di dalam, David menyadari beberapa benda berada di tempat yang berbeda atau tidak sesuai dengan ingatannya. M melihat ke dalam sebuah kotak dan menemukan selembar foto menarik sehingga menyimpannya. Sementara itu, David mengakses komputernya dan menemukan sistem institut telah terinfeksi virus yang menghancurkan backupnya dan menyerang secara acak, menyebabkan banyak orang kehilangan restore point. Selain itu, David juga menemukan beberapa video, suntikan, dan perangkat backup Christina. Kemudian pria itu berlari ke sebuah lukisan yang ternyata adalah hologram untuk melindungi brankas. Sayangnya David tidak mengingat kata sandinya. Bersamaan dengan itu, sesuai dengan perkiraan, Europol pun datang sehingga keduanya terpaksa pergi melalui pintu belakang. Di rumah M, David menggunakan suntikan pada dirinya sendiri, menjelaskan bahwa itu akan mengatasi efek samping yang ditimbulkan. Kemudian, David mulai menyaksikan video yang ia bawa berisi momen-momen indah dengan Christina. Dan pada momen terakhir, Christina mengingatkan David tentang keinginan yang belum terpenuhi, yaitu seorang anak. Karena David terus mengatakan bahwa ini bukanlah saat yang tepat. M menginterupsi dengan menunjukkan foto yang ia temukan, membenarkan bahwa Christina dan Victor saling mengenal dan bahkan mungkin berselingkuh. Setelah itu, M mendatangi kantornya. Di sana dia menyadari bahwa polisi juga mengetahui David sebenarnya masih hidup dan tiba-tiba saja Rohan bergabung, menegaskan dirinya lah yang merestorasi David karena status mereka sebagai teman lama membuat aturan terabaikan. Namun Mansveld tidak percaya dan berpikir Rohan membawa David kembali untuk menutupi fakta untuk hilangnya backup. Ya, kini ribuan data backup telah hilang akibat virus, termasuk milik Petra. Namun Mansveld menolak membagikan kabar buruk ini kepada publik. Merasa kesal, M menganggap Rohan sebagai orang yang egois, melakukan segala cara demi melindungi rencana privatisasi. Wanita itu pulang untuk menemui David, namun setibanya di kediaman. Hal mengejutkan tidak berakhir sampai di situ, karena tak lama kemudian diketahui bahwa ternyata Mansveld mengikuti M ke kediaman sehingga David diminta untuk bersembunyi di kamar. Mansveld memulai dari basa-basi dan pertanyaan-pertanyaan ringan sampai akhirnya straight to the point, pria itu menanyakan tentang keberadaan David. Dia juga mengetahui M menyembunyikan sesuatu sehingga dengan licik mengatakan hal-hal buruk tentang Christina dan David pun menjadi berang. Ketika M mencoba bertindak, Mansveld segera menodongkan pistol, mengatakan tak akan segan, apalagi M belum melakukan backup. Namun M tak lantas hilang akal. Dengan menggunakan hologram suaminya, ia membuat pengalihan.
M juga dengan cerdik mengaktifkan autopilot pada mobilnya sebagai pengalihan, sementara dirinya dan David melarikan diri dengan kendaraan jadul yang tidak memiliki AI sehingga tidak bisa dilacak. Prioritas mereka kini adalah menemukan Victor untuk menghentikan virus. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Salah satu cara adalah dengan mendatangi sebuah klub di mana banyak transaksi ilegal terjadi. Mereka menemui seorang pria tua yang berbicara dengan gigi. Mungkin terdengar aneh, tapi memang begitulah kenyataannya. Di sini M membeli perangkat khusus, termasuk alat komunikasi anti lacak. Lalu setelah melakukan pemindaian, mereka menemukan informasi tentang bibinya Victor dan segera mendatangi lokasi tempat tinggalnya. Beberapa waktu kemudian, keduanya berhasil menemukan wanita yang dicari. Sayangnya si bibi, Terezi, mengatakan bahwa Victor telah pergi meninggalkan tempat itu 2 tahun yang lalu. Dia juga menunjukkan kepada mereka tentang berita utama di surat kabar hari ini, di mana terpampang jelas foto M dan David yang berstatus sebagai buronan. Terezi mengatakan tidak akan melaporkan, lagi pula lingkungan tempat tinggalnya bebas teknologi, tidak ada internet atau ponsel, jadi tidak bisa menghubungi polisi. M dan David kemudian diperbolehkan untuk beristirahat di sana, lengkap dengan makan siang gratis meskipun tanpa susu. Pada momen ini, Terezi juga membagikan tentang alasan Victor pergi, yaitu karena tidak lagi mendapatkan tempat di sini, serta bahwa River of Life tidak benar-benar ada, itu hanya kelompok fiktif yang digunakan untuk propaganda. Selain itu, Terezi juga percaya bahwa menghapus backup bukanlah pembunuhan karena itu adalah kematian alami. David masih merasakan efek samping yang mana mau tidak mau memaksa mereka untuk bermalam di sana. Di salah satu kamar, mereka menemukan banyak sekali benda-benda antik dan salah satunya piano manual yang dimainkan oleh David dengan sangat baik. Padahal menurut pengakuan, ini adalah kali pertama David menyentuh alat musik itu. David menjelaskan bahwa institut memulai eksperimen baru yang dapat menanamkan kemampuan baru ke dalam backup. Program ini masih belum disebarluaskan karena takut disalahgunakan untuk hal-hal yang mengancam. Malam itu M melihat beberapa hal aneh semacam pergerakan di sekitar hutan yang membuatnya memutuskan untuk pergi, tentunya bersama David. Dalam perjalanan, ia berniat untuk melakukan backup, namun David segera memperingatkan bahwa ini membuat mereka dapat dilacak. Selama perjalanan, keduanya pun membicarakan hal-hal pribadi, mulai dari pernikahan sampai dengan kematian suami M yang mana dirahasiakan dari publik untuk menutupi masalah pada sistem. Tiba-tiba, seseorang yang sedang berkendara melintas dan terungkap bahwa M telah menyadari kebohongan Terezi tentang kepergian Victor karena foto Christina dan Victor diambil belum lama ini. Keduanya pun memutuskan untuk mengikuti bibi Victor ke sebuah rumah di tengah hutan. Segera mereka menyelinap masuk dan menemukan banyak sekali simbol-simbol keagamaan. M segera menodongkan pistolnya, menuntut penjelasan, serta memaksa Terezi untuk memberitahukan di mana Victor berada. Masih belum menjawab, Terezi menyalakan televisi yang menampilkan berita tentang meninggalnya Petra secara permanen karena tidak memiliki backup. M meyakinkan bahwa dia hanya ingin membantu, sampai akhirnya Terezi mengarahkan M ke sebuah ruangan di belakang, sementara David tetap di sana. Efek samping kembali mengganggu sehingga David tak berhenti batuk. Dengan ramah Terezi menawarkan segelas air, namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan. Sementara itu, M telah tiba di ruangan yang dimaksud, menemukan Victor dan segera membekuknya. Sekali lagi, Victor mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan ditangkap asalkan diadili dengan benar. Victor berjanji akan mengungkapkan semua kebenaran di balik pembunuhan. Untuk awalnya, dia bahkan menegaskan bahwa kelompok teroris River of Life sebenarnya adalah bagian dari kelicikan Rohan. Semua aksi kelompok tersebut adalah sebuah skenario dari Rohan untuk membuat semua
semua orang takut akan kematian dan akhirnya menggunakan produk institut. Victor memiliki bukti dan memberikannya kepada Christina. Percakapan tersebut terputus akibat kedatangan Terezi yang membawa David sebagai sandera, mengancam akan menghabisinya jika M tidak melepaskan Victor. Tak punya pilihan, M pun melepaskan Victor dan lagi-lagi tak punya pilihan, M melakukan apa yang ditentang Victor, yaitu backup pikiran. Agar tidak dilacak, David menutupi Victor dengan kain berbahan khusus yang ditemukan di rumah tua untuk memblokir sinyal. Lalu dalam kantong Victor, M menemukan perangkat memori misterius. Upaya yang mereka lakukan berakhir dengan kegagalan karena Victor telah meninggal dunia. Beruntung, bersamaan dengan itu, proses backup pun selesai. Lalu Victor segera dibawa pergi. Tentu saja Victor harus dibangkitkan, namun karena ke institut tidak memungkinkan, jadi David membawa Victor ke universitas di mana mesin prototipe lama disimpan. Selama proses restorasi, M dan David membicarakan tentang apa yang dikatakan Victor sebelumnya mengenai kelicikan Rohan. David mengaku tidak tahu menahu akan hal itu, namun tidak dapat dipungkiri, River of Life juga memiliki peran tersendiri dalam kesuksesan Restore Point. David tidak membenarkan hal itu dan bersumpah akan berhenti jika memang sejak awal mengetahuinya. Selain itu, M juga mengakui tentang suatu rencana, tapi sebelumnya ia ingin tahu nama yang hendak diberikan oleh Christina jika memang memiliki anak. David mengatakan Florence. Kemudian M pun segera menghubungi markas untuk meminta bantuan, tapi ya tentunya tidak semudah itu karena seperti yang kita tahu, M kini berstatus buronan. Beberapa saat kemudian, Victor akhirnya bangkit, lalu M meminta David untuk melakukan backup sebelum kehilangan semua informasi. Tentu saja institut segera mendeteksi aktivitas ini dan melaporkannya kepada Rohan. Rohan sendiri tetap tenang, mengatakan bahwa itu hanya ulah mahasiswa nakal. Padahal setelahnya, dia segera mengirim anak buah untuk memburu kelompok itu. Kembali ke universitas, Victor menjelaskan bahwa Rohan bukan memburunya karena virus, melainkan sesuatu yang diambil Victor dari sistem berupa bukti perpindahan dana untuk membiayai teroris River of Life. Sayangnya, file tersebut telah diberikan kepada Christina yang mana selanjutnya ditujukan ke David karena untuk melaporkan hal ini kepada polisi membutuhkan orang dalam sebagai saksi. Terungkap bahwa data-data tersebut ada di dalam berangkas, dan David dengan sengaja menghabisi Christina lalu menjebak Victor sebagai pelakunya. Ini dimaksudkan agar Christina bisa direstorasi dengan menggunakan backup 4 bulan yang lalu, dan sekaligus menjelaskan alasan David memiliki suntikan untuk mengatasi efek samping. Ketika Victor gagal, dia menemukan Christina sudah meninggal dunia dan segera menggunakan virus untuk menghapus backupnya agar tidak bisa direstorasi demi menggagalkan rencana David. Mendengar hal itu, David menjadi berang. Beruntung M segera menariknya lalu mengeluarkan perangkat yang ia temukan sebelumnya, yang mana itu berisi backup Christina yang dicuri Victor. Tiba-tiba saja Mansfeld datang yang sekaligus mengungkap bahwa dirinya selama ini adalah salah satu kaki tangan Rohan. Dia menyita pistol M dan segera mengeksekusi Victor. Tak punya pilihan, M pun memberikan kata sandi berangkas untuk menenangkan Mansfeld serta meraih tasnya. Setelah memberikan informasi kepada Rohan, Mansfeld menghabisi David dan juga M. Tak lama berselang, segera para polisi datang, yang mana sekaligus mengungkap bahwa sebenarnya sang kapten setuju mengikuti rencana M untuk menangkap Mansfeld. Sementara itu, Rohan tiba di rumah David dan segera ia menggunakan kata sandi untuk membuka berangkas, yaitu Florence. Namun sebelum bisa meraih data-datanya, pria itu ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengepung. Banyak hal yang terungkap memang, termasuk M yang secara diam-diam telah melakukan backup tepat sebelum tertembak, atau lebih tepatnya saat meraih tas.
Film pun ditutup dengan menampilkan keesokan harinya, M direstorasi dan dia mengetahui dari sang kapten bahwa kini Rohan dan Mansfeld dipenjara. Sedangkan David dibebaskan karena orang-orang yang berpengaruh ingin dia melanjutkan proyek Restore Point. Selain itu, karena memori yang dimiliki adalah 6 bulan yang lalu, jadi tentunya dia tidak ingat telah melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Jadi secara teknis, David tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak bisa dihukum. Ditambah lagi, David juga telah berjasa mengungkapkan kata sandi brankas, menandakan dia ingin menyelamatkan banyak nyawa. Lalu ditampilkan juga Terezi yang melayangkan tuntutan kepada institut karena telah membangkitkan Victor secara ilegal. Dan terakhir, ditampilkan M yang menghadiri pemakaman Christina, lalu memberikan data backup Christina kepada David sebagai pengingat agar tidak melakukan hal yang sama. Sebagai gantinya, David memberikan hadiah untuk M, yaitu sebuah piano manual yang secara mengejutkan bisa langsung dimainkan oleh M karena mungkin saja sesuatu telah dimasukkan ke dalam backupnya. Dan tamat. Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman manusia tentang kedokteran dan teknologi komputasi telah berkembang begitu cepat sehingga kita sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika kita mampu menyembuhkan semua luka dan menyimpan kesadaran kita di dalam mesin. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar bagi film ini, sebuah film thriller fiksi ilmiah yang memukau serta memberikan penghormatan kepada film klasik Blade Runner karya Ridley Scott dan iRobot karya Isaac Asimov. Tetapi sayangnya, tidak benar-benar mengeksplorasi banyak ide menarik. Sebaliknya, film ini menawarkan cerita investigasi polisi yang solid meskipun gagal memanfaatkan dunia fiksi ilmiah unik sebaik mungkin. Judul film ini sendiri mengacu pada teknologi yang menjadi luas di tahun 2041, menawarkan kemampuan untuk mencadangkan kesadaran Anda ke server dan menghidupkan kembali tubuh yang mati jika terjadi kematian yang tidak wajar. Tentu saja, munculnya teknologi yang menakjubkan ini tidak berarti mengakhiri konflik manusia. Itulah sebabnya dunia Restore Point dipenuhi dengan ketidaksetaraan sosial yang meningkat dan sebagai akibatnya terjadilah kejahatan. Orang-orang hidup dalam ketakutan, kehilangan nyawa dalam serangan dan kekerasan, menyebabkan pemerintah negara-negara Eropa menawarkan restorasi gratis kepada semua warga melalui Restore Institute, yang mana dalam masyarakat futuristik ini, semua orang dilindungi oleh asuransi yang dikeluarkan pemerintah dan dapat menyelamatkan orang dari kematian. Ya, meskipun Restore Point dilihat dapat mengubah dunia, teknologinya tidak stabil dan seseorang hanya dapat dibangkitkan jika mereka memiliki backup sekurang-kurangnya 48 jam. Jadi dengan kata lain, Anda harus melakukan backup setiap hari atau minimal 2 kali sehari. Kalau lupa ya wassalam. Keterbatasan ini membuat banyak orang tenggelam dalam paranoia, terus-menerus membuat backup kesadaran mereka untuk menghindari kehilangan ingatan apapun. Tapi kok itu si David bisa dihidupin lagi, Bang? Bisa, karena dia orang dalam. Dan itu juga ada risiko karena tubuhnya tidak sinkron dengan ingatan. Jadi sakit-sakitan, sehingga membutuhkan serum khusus. Seperti banyak film fiksi ilmiah yang digemari sebelumnya, film ini terungkap sebagai investigasi polisi yang dilakukan oleh detektif M, seorang penegak hukum yang lebih aktif bekerja sendiri dengan dendam pribadi terhadap kelompok teroris River of Life. Jadi di masa depan itu, River of Life menentang teknologi Restore Point, membantai orang-orang tidak bersalah untuk membuktikan tujuan mereka. Salah satu korbannya adalah suami M yang membawa sang detektif dalam sebuah perjuangan untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dia ceroboh dan sedikit mengabaikan aturan, menunjukkan diri sebagai orang yang jauh dari kata tim. Atmosfer film ini pada awalnya terasa agak klise, namun seiring berjalannya cerita, kita mulai terhanyut dalam intrik investigasi yang dibangun dengan teliti. Meskipun premisnya sudah sering kita temui, eksekusi visual dan plot twist yang tak terduga berhasil memberikan sentuhan segar. Ya, sebuah investigasi pembunuhan yang membawa M dalam pencarian putus asa untuk kebenaran tentang teknologi Restore Point. Semua itu terkait dengan Restore Institute, sebuah perusahaan yang ingin lepas dari kendali pemerintah dan memprivatisasi hak untuk dibangkitkan kembali. Fiksi ilmiah selalu menjadi alat yang kuat untuk mengecam keserakahan korporat, dan film ini tidak berbeda.
Film ini punya ide yang bagus tentang teknologi yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa masalah dengan ide-ide yang diangkat dalam film ini. Misalnya, film ini membuat kita bertanya-tanya apakah benar-benar baik kalau kita bisa hidup kembali setelah mati. Beberapa karakter dalam film ini merasa bahwa ingin hidup abadi itu sebenarnya adalah tanda kalau kita takut mati. Mereka bilang lebih baik menerima kenyataan kalau semua orang pasti akan mati daripada berusaha melawan alam. Jadi, meskipun filmnya seru, ada beberapa pertanyaan penting yang belum dijawab dengan jelas. Film ini seperti mengajak kita berpikir tentang arti kehidupan dan kematian, tapi belum memberikan jawaban yang memuaskan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!